Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang solih dan solihah. Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu, apa yang nanti anak-anak pelajari akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak. Amin. Selanjutnya, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Bunda punya sebuah tepuk. Silahkan nanti anak-anak tirukan ya untuk menambah semangatnya. Nama tepuknya adalah tepuk anak hebat. Coba anak-anak simak terlebih dahulu ya. Tepuk anak hebat, aku hebat, kamu hebat, semua hebat, 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 yes! Nah, semoga anak-anak tambah semangat ya. Amin. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang tema 2E, subtema 3. Untuk materinya adalah mengenal gerak tari tumbuhan dan layang-layang. Silahkan nanti anak-anak simak ya video pembelajaran dari Bunda. Silahkan disimak. Halo anak-anak Bunda yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pembelajaran tematik kita kali ini, kita akan belajar tema 2E, pengalamanku, subtema 2, pengalaman di tempat bermain, mengenai gerak tari, tumbuhan, dan layang-layang. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah siap? Jika sudah, kita simak penjelasan berikut ini ya. Nah anak-anak, seperti yang sudah pernah kita pelajari bersama bahwa gerak tari dapat dibentuk dari gerak keseharian, gerak binatang, gerak tumbuhan, dan juga gerak benda. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari tentang gerak tumbuhan dan juga gerak layang-layang. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu gerak tumbuhan? Nah, gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan dapat bergerak jika dihinggapi kumbang, tertiup angin, dan terkena cahaya. Saat angin bertiup, daun melambai-lambai, dahan dan ranting bergoyang-goyang. Baik anak-anak, selanjutnya kita baca cerita tentang Nina dan Deli terlebih dahulu ya. Setelah bermain congklak, Nina dan Deli duduk di bawah pohon. Nina dan Deli melihat dahan pohon bergoyang-goyang tertiup angin. Gerakannya melambai ke kanan dan ke kiri. Nina dan Deli menirukan gerakan dahan pohon. Gerakannya indah seperti tarian. Berikut ini Bunda akan menampilkan contoh gerak tumbuhan. Yang pertama, gerak tumbuhan yang tangkainya berayun-ayun saat dihinggapi kumbang. Yang kedua, gerak pohon kelapa yang terkena hembusan angin. Selanjutnya, Bunda akan memberikan contoh gerakan meniru gerak tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan rendah. Yang kedua, tumbuhan tinggi. Yang ketiga, tumbuhan bertangkai lebar. Nah, yang keempat, tumbuhan dengan tangkai yang berayun-ayun. Yang kelima, tumbuhan yang menjulang tinggi dan ditiup angin. Dan yang terakhir adalah tumbuhan yang menguncup. Nah anak-anak, sekarang mari ikuti Bunda menirukan gerak tumbuhan menjadi sebuah gerakan tarian ya.
Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan mempelajari gerak benda. Nah, gerak benda yang sekarang kita pelajari yaitu gerak layang-layang. Apa yang dimaksud dengan gerak layang-layang? Gerak layang-layang adalah gerakan yang dilakukan dengan cara menirukan gerak pada layang-layang. Saat angin bertiup, layang-layang bergoyang ke kanan dan ke kiri. Saat angin bertiup semakin kencang, layang-layang bergerak dengan cepat dan bisa berputar-putar. Kita baca cerita berikut ini bersama ya. Tony dan Johnny bermain layang-layang. Angin bertiup kencang di lapangan. Layang-layang Tony terbang tinggi, kadang bergoyang ke kanan dan ke kiri, kadang berputar-putar. Nah, anak-anak, jadi gerakan layang-layang itu ada yang bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah, serta gerakan berputar. Nah, anak-anak, selanjutnya coba kita perhatikan gerakan Tony yang menirukan gerakan layang-layang berikut ini ya. Yang pertama, kedua tangan di pinggang, lalu kedua tangan ke samping. Selanjutnya, kedua tangan direntangkan, dan yang terakhir satu tangan di pinggang dan satu tangannya lagi ke atas. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan menirukan gerak layang-layang? Baik, sekarang anak-anak ikuti Bunda menirukan gerak layang-layang menjadi sebuah tarian ya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar dua hal ya. Yang pertama, gerak tumbuhan. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Contohnya adalah tumbuhan rendah, tumbuhan tinggi, bertangkai lebar, tangkai berayun, ditiup angin, menguncup, dan dihinggapi kumbang. Nah, gerakan-gerakan tersebut bisa dijadikan sebagai gerak tari. Yang kedua, kita juga sudah belajar tentang gerak layang-layang. Gerak layang-layang adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada layang-layang. Contohnya, bergoyang ke kanan dan ke kiri, berputar, serta bergerak ke atas dan bawah. Gerakan layang-layang juga bisa dijadikan sebagai gerak tari. Nah, anak-anak, sekarang kita jadi tahu bagaimana gerak tumbuhan dan gerak layang-layang supaya bisa dijadikan sebagai gerak tarian. Mudah bukan? Tetap semangat untuk belajar ya anak-anak. Di teladan, semua anak itu hebat. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Semoga anak-anak memahami apa yang Bunda sampaikan ya. Amin. Selanjutnya, silahkan anak-anak mengerjakan tugas yang sudah Bunda sertakan di e-learning. Dan jangan lupa juga, silahkan menyimak sebuah video wawasan untuk menambah pengetahuan anak-anak. Nah, sebelum Bunda akhiri, Bunda berpesan 3 hal kepada anak-anak. Yang pertama, selalu menjaga ibadahnya. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Dan yang ketiga, selalu berbuat baik kepada sesama. Bunda juga yakin anak-anak pasti semangat, karena di teladan semua anak itu hebat. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.